Saya atas nama pimpinan sekolah dan seluruh stakeholder SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Antonius Nikolaus Bawengan SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur. Pada kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang belajar efektif. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk pada materi cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tips-tips belajar yang baik dan benar adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Tips yang berikutnya adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main, dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Tips yang berikutnya adalah menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan mengingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat memuji orang yang kita tanya. Tawarkanlah para teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Tips yang berikutnya adalah hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam
begadang, atau membuat contekan. Tips yang berikutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun jika tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan. Selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya, anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat bila kita melakukan kecurangan. Tips yang berikutnya adalah jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya memerintahkan kita untuk membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Berikutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Tips yang berikutnya adalah kerjakan PR. Kerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Tips selanjutnya adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap bulan dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik bukan? Tips selanjutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Kemudian ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dengan kamu. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, volleyball, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat pelajaran tambahan di luar sekolah. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Kemudian jangan suka mencontek. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa yang membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap ada ulangan dadakan dan tidak perlu untuk mencontek. Sering-seringlah praktek. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Fokus
Ketika belajar dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan, memikirkan beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. Menggunakan media dan sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan, untuk itulah cobalah untuk mencari hal yang terkait ketika pelajaran dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini sudah sangat jelas untuk materi bagaimana cara kita belajar secara efektif. Terima kasih. Salam.